kuliah itu computer accounting. Yang jurusannya anak IPS sebenarnya. Iya. Cuman orang tua maunya di situ nyasar. Jadi karena orang tua mau di situ, jadi ya kita masuk ke jurusannya anak IPS sebenarnya accounting. Ya mungkin hari ini ada beberapa yang lagi dengerin video ini yang lagi di posisi yang berat dalam kerjaan gitu. Tapi berat itu nggak selamanya. Iya, betul. Kayak jaya pun nggak selamanya. Kalau kita nggak ngapa-ngapain pun, ya kejayaan ini pasti akan runtuh. Gitu. Halo semua, balik lagi di ngos-ngosan. Tapi kali ini kita agak sedikit berbeda nih. Jadi hostnya diganti saya. Gantian saya nanya-nanya Pak Erwin nih hari ini. Capek jadi host mulu dari episode pertama. Oh gitu ya, capek ya Pak. Nah, hari ini bakal saya yang lebih banyak nanya Pak. Oke. Yang pertama, ya normal lah ya. Kayak Pak Erwin biasa nanya ke yang lain sebelumnya. Udah berapa lama Pak di Astrido? Terutama di Astrido Serpong sih, yang saya pengen tahu. Kalau di Astrido itu udah dari 2017 Maret, berarti tahun depan tahun ke-5 ya berarti. Kalau di Serpong sendiri tahun depan tahun ke-4. Oh udah lumayan lama. Udah lumayan lama. Itu ini kan di dunia otomotif nih Pak. Ya. Sebelumnya backgroundnya di otomotif? Sebelumnya sih di jasa keuangan justru. Jadi kalau boleh cerita sedikit, agak sedikit apa ya, campur-campur gitu. Oh kayak campur Pak. Kayak campur, betul. Isinya banyak tapi tetap nikmat ya? Nikmat. Iya. Ya kadang kalau kita main bola ya kadang kita jadi striker, kadang kita jadi kiper, kadang kita jadi serabutan gitu. Jadi di mana kita ditempatin ya di situ ya kita berperan, kita jalanin aja gitu sih. Mulainya dari ya dulu kayak kalau boleh tahu sih Pak. Background dulu kuliahnya apa, terus dari lulus kuliah kerja di mana, bagian apa, dan sampai ke sekarang sih Pak, boleh cerita Pak? Oh boleh. Jadi dulu SMA itu ngambilnya IPA. Oh, IPA? IPA, betul, IPA. Jadi dulu saya termasuk anak yang agak sedikit bandel, bukan nakal gimana-gimana ya, tapi ya nggak bisa diem, lari-larian segala macem. IPA gitu. Terus kuliah itu computer accounting. Yang jurusannya anak IPS sebenarnya. Iya. Cuman orang tua maunya di situ nyasar. Jadi karena orang tua mau di situ, jadi ya kita masuk ke jurusannya anak IPS sebenarnya accounting. Jadi SMA-nya IPA, kuliahnya computer accounting. Kerjanya pertama kali sempat 2 bulan marketing, 9 bulan itu HRD di perusahaan Astra, salah satu perusahaan Astra. Terus 4 tahun di risk management, terus setahun di operation, setahun di marketing di kepala cabang. Habis itu sempat ke Bank Sampurna dulu jadi GM operation kurang lebih 2 bulan 3 bulan. Habis itu ya baru ke Astrido sih. Oh, jadi campur-campur macam-macam ya. Campur-campur semua. Tapi tetap nikmat ya Pak ya. Maksudnya ya hasil dari yang dijalanin tadi ya walaupun nggak sesuai sama jurusan kuliahnya ya ada sempat jadi HRD juga kan. Sempat 9 bulan. Kayaknya kalau dari kuliah kan bertolak belakang banget tuh. Iya betul. Tapi itu jadi pengalaman ke sekarang Pak. Maksudnya ada plusnya nggak sih, ada pembelajarannya nggak sih Pak untuk di kerjaan yang sekarang? Jadi ya waktu itu kan namanya kita baru lulus kuliah kan, yang penting kan kita pengen cepet-cepet kerja gitu, pengen cepet-cepet ngerasain punya duit sih. Betul. Ya. Terus pengen ibaratnya udah pengen mandiri lah. Selama ini kan kalau kita diomelin orang tua kan, kamu masih minta uang sama orang tua. Nah itu kan yang kita agak kita nggak suka. Kuping kayak agak sedikit panas sih Pak. Pengennya cepet-cepet kuliah, terus pengen cepet-cepet punya kerjaan sendiri, punya uang sendiri. Jadi kita bisa ya bener-bener jadi orang yang mandiri lah. Mungkin udah ngandelin duit orang tua lagi tuh dari situ gitu. Nah masuk waktu itu sempat ke Rose Brand sebentar, marketing waktu itu kerja di Bali. Memang kerjaannya sih pulang pergi luar kota sih kadang ya. Kadang di Bali ada teman-teman yang di Kediri dan lain-lain segala macam. Udah lah yang penting kita jalanin dulu. Itu pun ngelamarnya sebagai internal audit. Tapi karena kebutuhan di marketing ya udahlah. Yang penting kan dapat kerja dulu tuh gitu. Terus coba di Astra masuk posisinya kebetulan adanya di HRD kosong. Balik lagi karena pengen kerja udah apa aja deh kita kerjain gitu. Intinya kan semua bisa dipelajarin lah. Nah terus 9 bulan di HRD, background segala macem dari kuliah, dari SMA memang benar-benar nggak ada. Terus ada kebutuhan di Departemen Risk Management 4 tahun paling lama di situ. Ya belajar lagi dari awal, tapi ya intinya semua bisa dipelajarin lah dan kita bisa kuasain gitu. Terus pindah lagi ke cabang, ke operation. Jadi risk ini sebenarnya posisi yang di head office. Terus pindah lagi ke cabang. Cabang ini kan sebenarnya baru pindah ke operation.
terus cabang bukan HO, soalnya kan saya basicnya memang orang HO kan, memang orang back office. Ya balik lagi belajar lagi dari ulang, terus abis dari operation setahun pindah lagi jadi kepala cabang, ya belajar lagi gitu. Tapi nggak enaknya memang kita perlu banyak waktu, perlu banyak sediain waktu dan tenaga buat belajar hal-hal baru gitu, untuk adaptasi. Nah itu memang nggak gampang, tapi dengan background yang macam-macam, menurut saya punya pandangan itu yang lebih luas gitu. Jadi bisa lihat dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, dari berbagai sisi sih bisa lihat. Paling gitu sih, enaknya sih itu gitu. Lebih komplit lah, dan di CV juga kita bisa bagus, ya gitu. Mungkin bisa banyak pengalaman. Ya, punya pengalaman di berbagai field lah. Terus gitu. Kalau kayak di sini misalkan ada yang mau masuk, mungkin sedikit-sedikit bisa baca karakter kali ya. Karena udah pernah masuk udah terjun di dunia HRD, mungkin ya secara pakaian segala macam. Terus karakter, gestur segala macam mungkin bisa. Ya, lebih ke arah lihat orang itu kayak gimana gitu. Kalau kita interview orang itu kan kita bisa lihat motivasi dia kerja apa. Orang ini memang cuma asal pengen kerja aja atau memang udah punya visi yang jelas gitu bahwa saya akan kerja di sini, targetnya begini. Itu kita bisa lebih lihat. Termasuk ya perilaku, mikro ekspresi segala macam ya dikit-dikit belajar lah. Tapi itu bisa kelihatan. Itu kepake banget sih. Itu kepake banget Pak. Ya jadi nggak, walaupun nanti misalkan ketemu orang baru pun kita bisa lihat, ya kepake banget sih itu. Ya tapi itu cuma screening awal ya. Bisa jadi kan ada orang yang memang interview sama kita dia agak sedikit grogi atau gimana gitu. Kondisinya mungkin lagi nggak oke, itu cuma screening di awal. Jadi kalau dia agak gelisah atau dia mungkin banyak ibaratnya mengarang cerita, ya kita bisa lihat lah dan kita bisa cross check. Paling gitu doang sih, karena kita memang sering amatin orang-orang lah gitu, dan kita juga amatin namanya seorang manpower itu bekerja di suatu perusahaan tuh kita lihat apanya sih gitu, bukan cuma dari performance doang dan lain-lain tuh kita juga sempat pelajarin gitu meskipun baru 9 bulan doang gitu sih. Tapi kalau ngomongin tadi beda dari latar belakang, terus kerjanya juga beda, butuh effort yang lebih untuk belajar kan. Betul. Saya setuju sih Pak, karena saya juga gitu. Dari saya sekolah dulu SMK multimedia, kuliah film ya kan. Saya kuliah di perfilman. Ya. Dan sekarang dan ini sebenarnya tempat pertama saya kerja sih, Hasrido. Hasrido Serpong ini tempat pertama kali saya kerja. Saya sebelumnya tuh lebih banyak freelance. Berarti salah jurusan juga. Campur-campur. Baru ini sih, baru ngerasain ibaratnya tuh saya belum jadi campur, tapi saya baru jadi esteller kali Pak. Oke. Esteller kan cuma ada kayak alpukat, nangka ya kan, sama kelapa. Nah, saya baru jadi esteller dulu nih Pak. Es cendol. Es cendol lebih tepat. Cuma cendol, santan sama gula Jawa. Ya betul, saya baru di situ. Repot. Ya betul, saya baru di situ. Ya sekarang di dunia marketing ya saya belajar dari awal yang namanya ngadepin ketemu orang segala macem. Ya tapi balik lagi sih, ya butuh effort lebih, tapi itu ada pembelajaran yang saya butuhkan nanti sih. Maksudnya di hidup ini ya ada yang dibutuhin lah, pasti ada yang kepake lah. Ya. Ya memang kalau kita lihat, kalau jadi saya itu nggak enaknya gini loh. Sebentar pindah, terus nggak lama pindah ya. Saya paling betah ya pas di risk management sih, karena memang bisa pelajarin banyak hal karena kan 4 tahun kan. Sisanya kan ya 9 bulan. Terus setelah di risk itu kan setahun ke sini. Tapi ya tinggal kita lihat aja sih. Ada orang yang memang terlepas dari fungsi dan jabatan ya. Ada orang yang mungkin nggak mau belajar ke field baru karena udah nyaman. Oh ya, zona nyaman. Ya takut pindah coba field yang baru, pekerjaan yang baru, dia nggak bisa adaptasi sehingga dia dilihatnya jelek. Kan masa pembelajaran orang kan beda-beda. Ada yang belajarnya mungkin cepat. Ya. Ada yang mungkin di satu field yang jadi kelemahan dia belajarnya tuh agak cukup lama gitu. Nah banyak orang tuh biasanya nggak berani gitu. Akhirnya ya udahlah saya di sini aja. Atau yang kedua memang belum ada kesempatan. Jadi ya kita bawa seru aja lah. Anggap aja kayak naik roller coaster lah gitu loh. Jadi kadang kita di posisi yang banyak mikir, bikin kebijakan, di risk kan begitu. Ada yang memang kerjaan kita itu lebih banyak terima kebijakan, lebih banyak eksekusi gitu. Jadi tinggal hari ini kita pakai jubahnya apa gitu. Kalau kita hari ini lagi pakai jubahnya orang operation, ya kita bertindak sebagai operation aja. Apa yang kita bisa bantu dari sisi operation, ya kita bantu. Kalau hari ini kita jadi kepala cabang, oh ya udah kita bertindak sebagai kepala cabang, tapi ya kita bantu operation dan yang lain-lain. Paling gitu sih kalau di tempat kerja saya yang lama ya. Kalau di sini sih di Hasrido ya pegang
ya tanggung jawab semua sih, meskipun ya ada kepala bengkel, ada admin head, tapi ya Bertumpuan tetap ke betul, kepala cabang. betul, ya mau nggak mau kita gitu, karena kan kita yang dipercaya sebagai orang nomor 1 di cabang, ya diharapin karena kita udah dianggap pantas, kita ditaruh di sini berdasarkan mungkin pengalaman kita, background kita, terus kan kita juga masuk di tes, bukan dikocok kayak arisan. Oh iya, bukan dicabut-cabut kayak Bukan. waktu SD itu kan, zaman saya SD sih Pak, nggak tahu zaman Bapak. Ada tuh yang diputer-puter tali, dicabut dapatnya mainan atau kosong, nggak gitu ya caranya Pak? Enggak dong, kan jadi apa ya? Kalau kita lihat, kok gue sering dipindah, kok gue ini itu, ya setiap kali saya pindah kerja, jujur, kalau di Astra kan saya pindahnya kan posisi doang kan, masih di satu perusahaan yang sama. Tapi kalau misalkan dari tempat kerja yang A, saya pindah ke tempat kerja yang B, terus sampai saya masuk Asrido, setiap kali saya pindah kerja itu, saya punya banyak pertimbangan sih. Terus saya juga bawa dalam doa, kalau misalkan memang ini jodoh, ya dilancarin aja gitu. Oh iya. Tapi kalau tesnya ya kita memang benar-benar fight, seolah-olah ya memang kita butuh kerjaan ini gitu. Kita mau masuk sini karena kita mau dilihat ya terbaiknya kita seperti apa gitu. Makanya kita lakuin yang terbaik. Ya apa ya? Enaknya ya kalau kita punya banyak pengalaman, kita punya banyak sudut pandang. Jadi seorang Erwin ini bisa dimintain pendapat sebagai ya mungkin sebentar ya HRD, orang risk, operation, terus marketing dan sedikit-sedikit ya banking juga lah. Kalau yang pengalamannya sedikit mungkin nggak terlalu ini lah ya, tapi cukup ngerasain suasananya, apa sih yang mereka pikirin, apa sih yang mereka khawatirin, apa sih yang mereka mau tuju semua segala macam. Pola pikir, terus kerangka berpikir, cara mereka ngerjain masalah, cara mereka identifikasi masalah, itu kan tiap perusahaan, tiap field, tiap ini kan beda-beda. Oh iya betul. Nah biasanya itu saya kumpulin, jadi dari saya punya atasan, saya punya rekan kerja, saya ambil-ambilin gitu. Oh, Bapak ini bagusnya ini, Bapak ini kerennya pas presentasi. Oh, Bapak ini bagusnya pendekatan sama orang untuk selesaiin konflik misalkan. Nah, karena kita sering pindah, kita sering ketemu banyak orang, sering ganti atasan gitu. Jadi kita bisa banyak belajar dari atasan kita yang sebenarnya ganti-ganti. Gitu. Iya. Enaknya di situ sih sebenarnya. Jadi kalau dari semuanya, yang positifnya berarti yang diambil ya? Ambil yang positif, selalu ambil yang positif. Di combine jadi satu, ya jadinya sekarang Pak Erwin ya, yang dikenal ya kalau di sini sih dikenal cukup oke lah ya. Ya orang yang melihat. Nah, Pak, berarti tadi di Asrido udah sekitar 5 tahun ya Pak? Ya betul. Nyaman gak sih Pak kerja di sini kalau boleh tahu? Kerja di sini sih nyaman ya? Memang kalau dulu saya di perusahaan pembiayaan memang kita masih ada excuse lah. SPK dealernya masih turun, masih sedikit lagi agak turun. Terus kita kalah program dengan leasing lain, kita bisa ngomong gitu. Tapi begitu kita udah terjun di otomotif, memang beban dan tanggung jawabnya itu cukup gede. Karena ya ibaratnya ya kita bisa jualan ke manapun kok gitu loh. Kita bisa maksimalin ke semua penjualan dan memang itu yang diharapin dari kita gitu. Dan enaknya kalau kita jadi kepala cabang itu kita bisa tentuin cabang kita ini mau dibawanya ke arah mana gitu. Ya nggak jauh dari arahan perusahaan sih, cuman gaya kita dalam jalanin cabang ini kita bisa atur sebenarnya. Jadi punya pasukan lah. Stylenya lah ya. Style beda. Kalau orang KO kan ya meskipun lu jadi manajer atau apa, tetap lebih menurut saya di cabang tuh lebih kekeluargaannya lebih dapat gitu. Mungkin lepas dari jam kantor kita bisa main bareng, gitu, bisa ngumpul, bisa ngerokok bareng gitu. Itu yang memang suasana kekeluargaan itu yang di cabang sebenarnya lebih bikin kita nyaman gitu. Jadi nggak peduli gue mau balik tenggo nih atau apa. Kadang kita nggak pikirin, ya udahlah selama kita masih nyaman di kantor, selagi teman-teman ngobrol kita masih ada, ya kita maunya ya udah nongkrong aja terus gitu. Enaknya sih di situ. Gitu. Lebih happy. Jadi kerjanya lebih nggak beban sih. Benar sih, saya rasain pun juga sama. Jadi kalau kita nyaman, apalagi kerja itu kan ya ada atasan. Ya kalau nyaman sama atasan, kerja lebih nyaman sih. Itu benar sih. Betul. Jadi kita pun dapat instruksi seperti apapun, kita terimanya tuh nggak dongkol Pak. Tapi lebih segan dan menghargai. Kalau misalkan ya yang terlalu monoton, yang maksudnya terlalu prosedur lah. Jadi bawaannya tuh takut dan dongkol sih kalau misalnya terima instruksi yang kurang enak gitu kan. Tapi kalau kayak gini sering ya ngumpul bareng segala macam, lebih terima lah, maksudnya lebih nyaman. Berarti kita harus menghargai atasan butuh ini ya kita support gitu sih. Itu benar. Nah, ya Pak. Gini. Kalau saya kan termasuk yang cukup muda masuk Asrido, itu kan waktu itu jadi kepala cabang
umur 20 berapa ya? 20 5 tahun yang lalu umur sekarang Perin 31 berarti 26 26 ya. 26. Ya 26 27 itu beda lah mungkin sama kacap-kacap lain yang udah umurnya jauh di atas saya gitu. Ada umur 30 hampir 40 atau ada yang umur 40-an dulu bahkan pas saya masuk ada yang umurnya sudah 50-an gitu. Jadi begitu saya masuk memang balik lagi ke penyesuaian di cabangnya si orang-orangnya kayak gimana. Tapi kebetulan kalau di sini itu kebanyakan anak-anak muda semua. Dan saya pun ibaratnya masih masuk generasi milenial. Jadi peralihan lah ya. Peralihan lah ya. Jadi begitu masuk ke anak-anak itu nggak gitu susah gitu. Dan anak-anak juga masih mungkin lebih masuk kali kalau diomongin tuh dengan secara casual gitu mungkin lebih masuk. Dan biasanya saya bikin deal-dealan. Mau nggak kita sama-sama enak kerja nih, tanggung jawab kita semua sama-sama selesai nih. Saya minta begini, bebas sisanya mau ngapain. Tapi kamu kasih saya hasilnya kayak begini gitu. Oh yang penting hasil dan tujuannya ya. Hasil dan tujuannya. Nah ya, asal kita mau kemana itu clear, nyampainya kapan itu clear, kita bisa kejarin bareng-bareng dengan nyaman dan ibaratnya tujuannya tetap nyampe gitu. Ada kan yang kita mau nyampe sesuatu itu mesti ada rasa tertekan dulu gitu, mesti ada rasa kesel-kesel dulu gitu. Ada yang memang kita bisa kejarin, kita bisa nyampe, tapi kita menuju ke sana itu tuh dengan happy gitu. Dengan jalanin hari-hari itu ya udah gitu, kita jalanin dengan happy gitu. Kalau anak sekarang memang beda menurut saya. Kalau dulu mungkin 10 tahun lalu kalau seorang salesman itu kita ancam. Kalau nggak jualan sekian keluar. Yang di kepala orang itu pasti gimana caranya gue jualan sekian ya? Katakanlah 3. Gimana caranya jualan 3? Kalau anak sekarang, lu kalau nggak jualan 3, keluar deh. Yang di otak dia pasti, aduh gue mau kerja di mana abis ini. Milenial tuh begitu. Oh iya. Instan. Mereka lebih pintar belajar sesuatu, lebih advance dalam teknologi, tapi mentalnya itu kayaknya sedikit kurang tahan banting dibanding yang dulu-dulu gitu. Oh iya betul. Makanya beda. Ya ngadepinnya beda sih ya betul. Nah Pak, jadi kacap ini maksudnya pernah nggak sih maksudnya dari kecil itu punya cita-cita megang sebuah cabang atau perusahaan atau cita-cita sebenarnya dari kecil apa sih Pak kalau boleh tahu? Dari kecil itu sebenarnya campur-campur lah, ada yang mau jadi arsitek. Mungkin waktu kecil ya, masih nggak tahu maunya apa, lihatnya yang seru sih, lihatnya yang seru, yang keren gitu kan. Ya, masih belum tahu gitu. Terus dulu itu sempat mau jadi angkatan bersenjata lah bukan di Indonesia gitu. Karena saya ngerasa saya ada saudara di luar negeri, kayaknya kalau misalkan kerja di sana enak gitu loh. Kita ngelihatnya waktu itu memang masih untuk jangka pendek. Jadi pengen cari kerjaan yang bukan kerjaan kantor, fisik. Saya kan demen olahraga, jadi kerjaan yang ibaratnya ada latihan fisik. Terus kan saya cukup suka ibaratnya hal-hal yang sifatnya planner, nyusun strategi gitu. Nyusun strategi, udah gitu punya pasukan, punya anak buah, terus ibaratnya punya tanggung jawab atas anak buah itu kayaknya lebih ke arah situ gitu. Dibanding kerja back office segala macam, kayaknya itu udah terlalu mainstream. Waktu itu udah sempat hampir translate surat-surat juga, udah mau kayaknya udah mau berangkat gitu loh. Kita juga sampai latihan fisik pagi sampai badan tuh kering gitu karena lari terus kan. Tapi ujung-ujungnya ya orang tua berubah pikiran gitu. Akhirnya ya udahlah kita kerja normal aja gitu. Dan nggak kebayang dulu kerja jadi apa ya. Gue bisa jadi seseorang tuh umur berapa ya. Kira-kira ntar ujungnya masih ngambang sih. Tapi ada jalannya apa ya kita jalanin aja gitu. Ada pintu kebuka di mana ya udah kita masuk aja gitu. Ada kesempatan apa, ada tugas apa, kamu sekarang pindah ke sini. Saya minta kamu lakuin ini, ya udah kita lakuin aja. Kayak masuk Asrido juga masuk ke cabang Kunir waktu itu. Tolong beresin semua segala macam. Ya udah gitu, setahun di sana. Terus pindah ke Serpong, ya ada tugas beberapa yang saya mesti beresin. Ya udah kita lakuin aja gitu. Sometimes berhasil, sometimes kita mesti coba lagi gitu. Tapi yang penting progresnya ada gitu. Dan saya nggak peduli ibaratnya baru kaca kemarin sore, baru di otomotif, ibaratnya zaman udah beda. Yang penting saya masuk ke Asrido ini dengan membawa pengalaman dan kelebihan. Tinggal kalau saya ada kekurangan di mana ya saya tutupin dengan kelebihan saya yang lain, paling gitu. Yang penting balik lagi ke background ya Asrido ini apa, jangan sampai salah jurusan lah ya. Ya gitu sih kurang lebih. Berarti sambil dijalanin sambil mikir dong Pak, maksudnya sambil dijalanin kayaknya gue harus kesini nih, gue kayaknya harus jadi ini, sambil jalan dong Pak itu. Kalau targetin kayak saya masuk Asrido,
umur sekian saya harus jadi ini, umur sekian saya udah mesti jadi ini lagi, naik lagi gitu maksudnya. Nggak pernah kepikir sih, maksudnya ya udahlah kalau kita belum beresin apa yang di depan mata ya jangan terlalu mimpi gimana gitu. Kadang mimpi itu yang bikin kita tuh satu kita nggak fokus sama apa yang di depan mata, kedua kita itu nanti jadi kecewa gitu. Ya jujur aja, maksudnya yang jadi jenderal bintang 4 itu kan nggak semua bintang 3 bisa naik bintang 4. Katakanlah gitu. Iya, ngerti. Betul kan? Ya, jadi betul. memang ada satu dan lain hal pertimbangan, ada kesempatan juga dan ada hal-hal lain gitu. Bukan berarti you pintar, jabatan udah bintang 3 pasti naik bintang 4. Karena apalagi jadi panglima semua segala macam itu memang orang-orang yang dipilih lah. Katakanlah begitu ya, begitu. Jadi yang penting ya apa yang di depan mata kita beresin aja gitu. Tugas pokok dan tugas harian tuh kita lakuin aja gitu. Kalau misalkan memang nanti ada kesempatan entah promosi atau entah pindah ke cabang lain atau apa, ya udah gitu. Mungkin memang udah dirasa pantas gitu aja sih. Kalau kita terlalu ngarep apa gitu. Jadi fokus kita tuh udah kepecah gitu loh. Fokus kita tuh udah kepecah. Nah itu yang biasanya saya nggak mau dan saya nggak pernah pikirin di ACC juga di Astra. Dimanapun saya nggak pernah mimpi atau saya nggak pernah targetin sekian tahun saya mesti jadi ini. Ya kalau di interview kan wajar. Target kamu apa kerja di sini? Ya kita ngomong normal aja. Ya saya mau kontribusi maksimal dulu. Mungkin dalam waktu 3, 4 atau 5 tahun ya saya bisa promosi. Ya itu kan harapan nggak apa-apa gitu. Ya paling hal-hal kayak gitu aja sih yang simpel-simpel aja sih. Oh berarti maksudnya punya mimpi itu wajib, tapi hadapin itu yang di depan dulu, jangan terlalu membayangkan mimpi kita gitu ya maksudnya. Betul. Jadi jangan kerja tuh sambil mimpi gitu. Iya. Cita-cita boleh, cuman mimpi itu yang penting kita nyikapinnya jangan sampai kita mesti kasih allowance lah. Kalau misalnya saya punya mimpi jadi artis, tapi ternyata saya cuma jadi pemeran pendukung, ya saya jangan kecewa gitu. Mungkin masih proses untuk menjadi artis, katakanlah gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak punya mimpi sama sekali, kita nggak punya tujuan sama sekali, akhirnya ya bisa jenuh. Oh ya, betul. Bisa kehilangan passion. Yang gitu. pasti sih kecewa sih, betul tadi yang Pak Irwin bilang. Kalau terlalu bermimpi juga bisa kecewa gitu. Ya please kasih allowance saja bahwa ya mimpi you bisa tercapai, bisa enggak gitu loh. Kalau misalnya tercapai, ya you mesti lakuin ini. Kalau misalkan nggak tercapai, ya you mesti legowo, you mesti terima gitu. Mungkin ada orang lain yang lebih baik yang ngisi posisi di atas lu atau ya memang belum waktunya, lu masih harus berproses. Ya mungkin kemampuan diri kita sendiri pun belum nyampe ya. Mungkin gitu, bisa jadi kayak gitu ya. Ya, bisa jadi belum nyampe kemampuannya atau waktunya belum tepat. Ya kita lakuin yang terbaik aja lah, sisanya percayain Tuhan aja lah. Oh. Ya kuncinya tetap satu Tuhan ya, doa Tuhan ya. Pak, terakhir nih Pak. Menurut saya Pak Irwin jadi kepala cabang di umur 26 itu bisa dibilang kacap termuda kali ya. Mungkin ya. Ya saya umur berarti saya 25. Ya saya masih di sini. Ya kita nggak bisa bandingin hidup kita sama orang sih, karena punya jalannya masing-masing. Cuma maksudnya saya lihat Pak Irwin di umur 26 itu udah jadi kepala cabang, sesuatu hal pencapaian yang menurut saya luar biasa. Nah kira-kira ada saran atau ada kata-kata motivasi nggak sih Pak? Saya tuh masuk 2017 ya, lahir 89 berarti 28. 28 ya, 28. Apa tadi motivasi? Ya, maksudnya ya bisa sampai ke sini tuh ada ya motivasi untuk penyemangat ya. Saya juga yang nonton juga, teman-teman di sini juga. Ada nggak Pak? Oke. Yang jelas orang tua saya bukan siapa-siapa. Oke. Jadi saya masuk ke perusahaan let's say Astra itu memang selain dari kebaikan Tuhan ya, yaitu karena memang usaha saya juga gitu loh. Jadi memang benar-benar lakuin yang terbaik. Dan waktu kita masuk ke satu pekerjaan, let's say saya masuk ke Astra, itu nggak langsung indah gitu. Jadi sempat di HRD itu ya sempat naik turun lah gitu loh. Di beberapa posisi saya sempat naik turun, ya itu wajar. Ada masa di mana kita itu hadapin hal-hal yang berat, rasanya udah kita pengen mundur aja. Betul. Tinggal support system di sekeliling kita orang-orang kayak gimana gitu. Kalau masih motivasi kita, masih mau bantu segala macam, saya masih lihat lingkungannya ini bagus. Tinggal sayanya aja harus improve dalam waktu yang cepat gitu. Jadi selain ngandelin Tuhan itu ngandelin diri sendiri itu pasti. Artinya kita harus upgrade, kita mesti improve, kita punya skill dan pengetahuan. Kita nggak boleh ketinggalan zaman. Terus kita itu perlu paham bahwa kadang kita itu ada di posisi yang rendah banget, kadang ada di posisi yang tinggi banget.
Saya itu orang yang kalau misalnya ada di posisi rendah banget, ya saya begini-begini aja gitu. Kalau lagi di posisi yang atas banget, ya begini-begini aja gitu. Karena saya nggak mau begitu saya ada di posisi yang lagi di bawah banget, saya hancur sehancur-hancurnya sampai nggak bisa berdiri lagi, saya nggak mau. Begitu saya ada di posisi yang sebaliknya, lagi di atas banget, saya nggak bisa yang terlalu gimana-gimana jumawa, itu nggak bagus juga. Oh, lebih apa adanya deh. Ya, lebih apa adanya. Dan dari background saya itu, ya saya mau ngomong, intinya semua itu bisa dipelajarin. Oke, betul. Ya, mau backgroundnya apapun, itu bisa dipelajarin lah. Ya, yang penting kalau misalkan sudah diterima di satu perusahaan, artinya perusahaan sudah percaya gitu bahwa kita bisa adaptasi. Ya, tinggal kita sejauh apa, secepat apa, semaksimal apa kita bisa adaptasi. Kalau masalah pekerjaan, ya kita setia sama pekerjaan kita aja. Hari ini kita jadi apa, ya kita lakuin aja apa yang jadi tugas kita gitu. Nggak usah terlalu dipikirin yang jelimet-jelimet, yang ribet-ribet gitu. Yang penting kita punya pekerjaan, ya kita manage kita punya waktu. Kalau udah punya anak buah, ya kita manage kita punya anak buah, ya kita manage diri sendiri aja. Kalau misalkan apa sih yang bikin saya tuh keep moving, keep going, kalau jatuh bangun lagi, salah satunya memang saya jadi tumpuan keluarga gitu. Jadi selalu ada alat kontrol nih. Kalau ada orang yang, wah anak saya 3, 4, saya mesti kerja lebih keras, nah itu alat kontrolnya di anak berarti. Nah kalau saya kan punya keluarga dan punya orang tua yang harus saya handle juga, jadi alat kontrol saya di situ. Saya nggak boleh kerja itu asal-asalan, saya nggak boleh kerja itu fraud. Karena itu kan pengaruh ke karir saya ke depan gitu. Oh pasti ya. Ya bukannya supaya karirnya cepet naik atau gimana, tapi paling enggak kita masih dipercaya lah. Oh ya, yang penting berarti jujur lah ya maksudnya. Ya, jujur aja gitu. Jadi apalagi dulu saya di RIS itu saya pindah ke cabang, ya cabang kan most likely ada hal yang ibaratnya fleksibel, kadang kan disalahgunakan. Ya, betul. Suka ditelepon gitu, kamu bekas anak RIS ya? Jangan sampai ntar kamu ketangkap audit gini gitu, saya nggak mau ya. Oh siap Pak. Jadi banyak, karena bos saya banyak ini, banyak nama gede yang ibaratnya saya mesti jaga gitu. Dan memang kejujuran itu kan mata uang di mana-mana sebenarnya. Jadi kalau orang lihat seorang Erwin itu seperti ini, katakanlah sebaik inilah gitu. Sampai kapanpun ya saya akan dikenal sebagai Erwin yang seperti itu gitu. Jadi tetap jaga gitu. Jangan sampai ya orang kecewa gitu loh. Kalau misalnya saya ngelakuin sesuatu yang ibaratnya saya underperform atau saya bikin fraud, saya bikin apalah gitu ya. Saya ngecewain orang-orang yang pernah didik saya dulu. Oh, oke. Gitu. Ya kalau kerja wajar lah, kadang kita naik turun. Yang paling penting itu saat kita di bawah cepet-cepet naik. Oke, ya jangan terlalu, maksudnya bersusah-susah berterima, maksudnya lagi susah nih. Jangan begitu ya. Maksudnya kita harus cari motivasi baru. Ya mungkin ingat lagi yang tadi Pak Erwin bilang, kuncinya tuh kayak dia ada punya keluarga, orang tua. Itu buat bangkitin semangat lagi itu pengingat lagi. Kalau misalkan kita lagi sedih gitu ya, atau kita lagi patah hati dari dulu, kita masuk Ramayana, Pojok Busana, Matahari, itu kalau lagi setel kebetulan lagu sedih, kita tuh bisa ikut melo. Berasa gimana banget gitu. Nah itu jauh-jauhin aja lagu-lagu kayak begitu. Maksudnya jangan sengaja gitu. Lu sudah lagi down, lu dengerin lagu tuh yang mellow banget, itu makin bikin kita tuh aduh berat gitu mau bangun gitu. Tapi kalau misalkan hari itu lu lagi berat, hari itu lu lagi parah, ya mau nangis sehari 2 hari nggak apa-apa gitu. Tapi abis itu you have to keep going gitu. You have to keep moving. Jadi kalau begitu ada di posisi yang paling bawah, udah nggak apa-apa, habisin. Mau tumpahin air mata di situ silakan. Mau cerita sama siapa di situ silakan. Tapi udah tahu gitu, kapan gue mesti bangkit lagi dan gue mesti kerja maksimal lagi. Begitu ada di atas, ya jangan sombong lah, dan ibaratnya jangan terlalu senang dulu gitu. Karena kerjaan ini nggak berhenti sampai di situ gitu. Betul. Kalau tim sepak bola udah menang Piala Dunia, mereka kan gimana caranya supaya menang lagi? Bertahan sih. Supaya bertahanin pialanya kan. Betul. Kerjaan ini begitu udah di posisi yang paling top, katakanlah. Saya nggak bilang saya udah di posisi top ya, tapi begitu udah berhasil, pasti ada challenge lain yang you mesti taklukin. Yes, betul. Nah, jadi kalau misalkan udah berhenti pas di sukses, pasti orang lain yang di bawah yang mau ngejar perbaikin diri, tapi kamu diem aja, ya itu kamu pasti akan kesusul gitu. Ya, terus sama ya bikin segala hal itu simple dan gampang dimengerti lah gitu loh. Komunikasi itu dibikin senyaman mungkin. Terus ya banyak ini aja banyak buka mata, buka telinga, ya coba ngertiin orang. Dan ibaratnya jangan sampai apa yang kita udah bina gitu di cabang jadi rusak gara-gara hal yang ibaratnya kayak salah paham atau apa gitu. Oh iya betul. Paling itu doang sih. Ya mungkin hari ini ada beberapa yang lagi dengerin video ini yang lagi di posisi yang berat dalam kerjaan gitu. Tapi berat itu nggak selamanya.
Iya, betul. Kayak Jaya pun nggak selamanya. Kalau kita nggak ngapa-ngapain pun, ya kejayaan ini pasti akan runtuh gitu. Itu doang sih paling kalau dari saya. Ya karena kan ya semakin tinggi pohon tuh anginnya semakin kencang. Anginnya semakin kencang. Cuma kalau akarnya nggak dalam, itu bisa ambruk. Ya salah satunya udah tahu akarnya nggak dalam, kita harus improve, maksudnya ya kasih batang tambahan, ya gitu ya. Pupukin yang bagus lah. Improve lah ya intinya ya. Ya kita mesti improve. Kalau nggak bisa. Saya pun juga kalau nggak improve juga ya agak susah gitu. Tanggung jawabnya gede soalnya. Atasan tuh gede. Gitu. Oh berarti kuncinya tadi berarti saya tangkap kuncinya itu mau belajar, mau mencoba, jujur, jangan terlalu lama-lama di kondisi sulit, maksudnya lagi di bawah, berarti intinya punya motivasi lah ya, motivasi yang benar bukan yang salah. Dan yang terakhir berarti segala hal apapun jalanin sesuai realitanya berarti ya. Ya. Betul. Apa yang kita bisa lakuin aja gitu. Oke. Pak, mungkin cukup di sini podcastnya. Mungkin di luar ini atau nanti kita ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya mau tahu lebih dalam, mungkin buat di sharing ke teman-teman yang nonton atau di teman-teman di sini, nanti kita ngobrol lagi. Oke. Thank you, Pak Erwin. Thank you. Bye.